Halo teman-teman, aku mau nge-view pohon mahoni ini. Kita coba cari di kebun Pak Haji Soleh. Deket kok, nggak jauh. Biar kita lebih tahu, kita mengenal jenis-jenis pohon mahoni. Pohon mahoni itu sepengetahuan saya ada dua jenis, daun kecil dan daun agak lebar. Mungkin sih yang di kalangan pegunungan, di kawasan perkampungan udah nggak asing lagi sama pohon mahoni, tapi bagi yang di perkotaan, bagi yang jarang keluar, pastilah nggak tahu bagaimana ciri-ciri fisik dari pohon mahoni. Kita akan ambil sampel di kebunnya Pak Haji Soleh, ambil dokumentasi di kebun mahoni Pak Haji Soleh. Kalau di perkampungan aku sih udah jarang pohon mahoni ini. Makanya aku di sini di Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, coba cari pohon mahoni yang bagus di sekitaran sini buat dijadikan contoh video pohon mahoni. Pohon mahoni itu merupakan salah satu tanaman yang ada di hutan, jarang kita temui di perkebunan produktif. Kebanyakan si pohon mahoni ditanam sebagai tanaman penjaga tanah longsor atau pembatas dari kebun pemilik lahan, karena masa tanam sampai masa panen itu sangat lama, bisa di kisaran 25 sampai 30 tahun atau lebih. Makanya pohon mahoni itu jarang ditanam sama warga, tidak dijadikan kebun komoditi, karena itu waktunya lama banget buat ke dari masa tanam sampai masa panen, lama banget. Tuh di depan udah deket nih kebunnya Pak Haji Soleh. Semoga kita menemukan bibitan yang kecilnya, lumayan buat sampel. Kalau teman-teman pengen beli bibitan pohon mahoni di toko pertanian itu nggak bakalan nemuin, soalnya ini tergolong ke dalam tanaman pohon kayu hutan. Kalau di kita sih dibudidayakan di perhutani. Ini sebagian aja nih Pak Haji Soleh juga nanamnya rajin. Tuh yang pohon mahoni yang besar udah tampak kan, satu, banyak banget, seru. Bagi kalian yang nggak suka pohonan kayu hutan, ya jangan nonton video ini. Tapi yang kalau mau belajar, mau lihat ciri-ciri pohon mahoni, ini aku tunjukin. Tuh, bibitan pohon mahoni udah nampak terlihat banyak banget, menyebar di mana-mana. Tuh, iya kan? Pohon mahoni itu sifatnya buahnya kalau udah mateng
dia akan kebuka, terus biji-biji buah itu terbang ke sana kemari hingga kemana-mana. Jadi pohon buah mahoni itu enggak utuh kalau jatuh, kecuali kalau yang masih muda jatuh kena angin, itu pasti nggak bakalan kebuka buahnya, dan itu nggak bisa ditanam. Yang bisa ditanam itu buahnya yang harus yang udah tua, yang udah kebuka, baru bisa ditanam. Kalau mau disemai juga boleh, kalau di sebar di atas tanah juga insya Allah sih jadi. Nih kayak gini, ini satu nih bibitan pohon mahoni yang kecil. Ini ciri-ciri fisik daun seperti ini. Pohonnya kurang lebih seperti ini, diameter kurang lebih di angka 50 cm ketinggian. Ini pohon mahoni ini banyak banget kan. Itu yang udah agak tanggung, yang tanggung gede udah susah dicabutnya. Kalau kita pindahin ke kebun udah susah banget. Coba kita deketin biar lebih jelas, biar teman-teman tahu seperti apa bentuk fisik pohon mahoni. Nah, ini loh teman-teman, pohon mahoni ini udah gede banget kan. Ini udah susah ini dicabutnya. Kalau kita pindahin repot banget, harus pakai cangkul, kalau enggak kita pakai garpu. Bentuk ciri-ciri fisik dari daun pohon mahoni itu kurang lebih seperti ini. Nah, seratnya kelihatan kan, serat daun seperti ini. Stomata kita lihat, kita buka ke belakang, nah kayak gini. Pucuk, ciri-ciri pucuk. Nah, jelaskan, udah jelas belum? Nah, itu kurang lebih ciri-ciri fisik pucuk pohon mahoni. Nah, batang, nah ini batangnya kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa lihat, kayu mahoni termasuk ke dalam golongan kayu keras. Harganya cukup lumayan mahal karena kelangkaannya pohon mahoni ini. Kalau teman-teman pengen lihat yang gede, ayo kita coba deketin ya pohon mahoni yang gedenya, biar tahu juga batang yang besar pohon mahoni itu kayak gimana. Sebenarnya sih di sepanjang jalan raya kita itu banyak, apalagi di sekitar jalan Kabupaten Pandeglang banyak banget. Nah, akar seperti itu dari pohon mahoni. Untuk ciri-ciri kayunya seperti ini juga, teman-teman bisa lihat. Kayu mahoni kalau kulitnya udah pecah-pecah kayak gini, menandakan kayunya udah cukup tua. Kayu ini saya perkirakan di kisaran 30 tahunan atau lebih ini kalau yang udah seperti ini. Tapi nggak menjamin juga ya teman-teman, kayu sebesar ini dan pecahnya seperti ini itu udah tua banget belum. Kalau pohon mahoni bisa bertahan di kisaran sampai ratusan tahun juga teman-teman. Bagus kalau buat
ditanam di kebun buat koleksi kita. Lihat nih ketinggian dari pohon-pohon yang tadi saya pegang. Teman-teman bisa lihat. Wow, luar biasa. Tinggi banget. Ini kurang lebih kebun Pak Soleh, Pak Haji Soleh. Dan yang ini juga sama nih, lumayan besar nih pohon mahoni. Cuma sayang kurang terawat, ada daun sirih. Kurang terawat kebunnya, balak, kotor, kebanyakan yang merambat di pohonnya harusnya dirawat lebih apik lagi nih sama Pak Haji Soleh. Kalau teman-teman pengen tahu lebih spesifik yang kecilnya, ini bibit pohon mahoni yang kecil banget. Nah, ketinggian kurang lebih 15 cm lah, sejengkalan. Ini kayak gini ya, ini daun pohon mahoni yang kecil nih. Mahoni, tanaman kayu unggulan Provinsi Banten. Akarnya masih mudah dicabut tuh. Ini pohon mahoni. Daun stomatanya pucuknya itu pucuknya nih, ini ya pucuk, dan ini akarnya, akar pohon mahoni yang bibitan. Kalau teman-teman beli ini di pasar nggak bakalan ketemu, sulit banget cari bibit kayu mahoni. Kalau teman-teman mau nanam cukup gini, dibawa pulang ke rumah sampai jarak 100 kilo juga kuat, baru ditanamin di kebun teman-teman. Yang penting daunnya ini kita patahin dulu, jangan pakai pisau ya. Kalau pakai pisau itu nggak bakalan besar. Anehnya pohon mahoni itu kayak gitu, nggak boleh pakai pisau atau golok, nantinya susah besarnya. Udah jelas belum teman-teman? Kalau kurang jelas bisa chat saya langsung. Kalau nggak menghubungi lewat komen. Kalau yang mau juga silahkan datang ke sini, silahkan hubungi saya bantu untuk penyediaannya. Karena saya mencintai tanaman, saya mencintai udara yang segar, karena dengan pohon itu bisa dapat membersihkan udara di sekitar lingkungan kita. Sayangnya sangat sedikit sekali yang cinta sama tanaman, hanya sedikit. Kebanyakan orang udah suka sama hura-hura, sama poya-poya, dan uang. Sebetulnya uang itu hanya ada di alam. Kebutuhan itu ada di alam, teman-teman. Kalau teman-teman berkenan untuk nanam pohon mahoni, ya waktu nanti yang akan bisa menjelaskan. Semoga video saya ini bisa membuka nurani teman-teman untuk
lebih mencintai dan menyayangi tanaman pohon atau tanaman hutan, agar hutan kita terjaga, terlindungi, dan tetap lestari hingga sepanjang masa. Mungkin hanya itu sekilas tentang pohon mahoni. Untuk buahnya belum bisa saya review karena belum masa musim buah pohon mahoni. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang salah, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih.